Guys, info penting ini untuk kalian semua. Jadi, pada tanggal 3 Agustus 2022, kami dari MPK akan mengadakan webinar, yaitu webinar Emotional Intelligence dengan Bapak Marujahan Sijabat sebagai pembicaranya. Ini dia Bapak Marujahan Sijabat. Bapak Marujahan Sijabat ini adalah ayah dari Jerome Pauline ya. Jadi kalian jangan lupa daftar di link di bawah ini, atau kalian bisa langsung ke IG MPK dan klik link yang ada di bio kami. See you there! Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jeremy Sulistyo, biasa dipanggil Jeremy. Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang MPK Kosayu 101. Majelis Perwakilan Kelas SMAK Kolese Santo Yusuf Malang, atau biasa kita kenal dengan yang namanya MPK Kosayu, merupakan suatu organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk membantu OSIS Kosayu menyukseskan setiap event-eventnya, baik dari masa pre-production, production, baik post-production. Mari kita mulai pembahasannya dari pre-production dulu. Jadi pada saat masa pre-production, ada beberapa hal yang akan dilakukan dalam membuat sebuah event. Dimulai dari rapat perdana, rapat koordinasi, hingga rapat koordinasi yang paling terakhir, dan bahkan simulasi sekalipun. Di sana, kami bertugas untuk memberikan advice, masukan, atau saran, sehingga sebuah event ini bisa berjalan dengan lancar pada saat hari H. Dan pada masa yang kedua adalah masa production, ketika suatu event itu dilaksanakan sendiri oleh OSIS Kosayu. Jadi pada masa ini, kami bertugas untuk bisa memastikan agar event yang diselenggarakan berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir tanpa kekurangan suatu apapun. Dan masa terakhir adalah masa post-production. Pada saat masa post-production ini, kami bertugas untuk bisa memberikan masukan-masukan dan juga evaluasi, dan juga menyampaikan aspirasi-aspirasi, bahkan kritik dan juga komentar yang diberikan oleh siswa dari seluruh SMAK Kolese Santo Yusuf Malang. Dan hal ini tentunya kita dapatkan dari angket yang akan kita sebarkan untuk setiap peserta acara yang mengikuti event yang diselenggarakan oleh OSIS. Dalam berorganisasi sendiri, kita punya 3 prinsip yang kita pegang dalam setiap event yang kita selenggarakan ataupun dalam setiap event yang kita awasi. Yang pertama adalah guide, yang kedua adalah engage, dan yang terakhir adalah supervise. Mari kita bahas dari yang pertama dulu. Guide, sebelum kita memberikan evaluasi, memberikan saran, memberikan kritik, tentunya kita harus memberikan toolnya atau fasilitasnya terlebih dahulu, supaya organisasi yang bekerja sama dengan kita, atau bahkan kita sendiri MPK Kosayu, atau bahkan seluruh siswa-siswi SMAK Kolese Santo Yusuf itu bisa mendapatkan pengetahuan terlebih dahulu, dan juga mendapatkan self-development juga tentunya, yang tentunya bisa berguna ketika nanti berorganisasi. Jadi kami seringkali mengadakan webinar dengan tujuan agar setiap siswa-siswi SMAK Kolese Santo Yusuf dan juga anggota MPK dan juga OSIS SMAK Kolese Santo Yusuf bisa mendapatkan self-development yang bagus, yang bisa berguna kira-kira nanti ketika berorganisasi. Dan prinsip yang kedua adalah engage. Setelah kita memberikan toolnya, memberikan edukasi melalui webinar yang kita selenggarakan kurang lebih 2 bulan sekali, kita selanjutnya akan memiliki hubungan yang baik. Hubungan yang baik ini tentunya harus kita jaga selama periode kita bekerja, entah dengan organisasi di mana kita bekerja sama, maupun dengan seluruh siswa-siswi SMAK Kolese Santo Yusuf Malang. Kenapa kita perlu untuk menjaga hubungan baik? Agar kinerja kita selama satu periode itu bisa berjalan dengan baik. Karena tanpa adanya hubungan yang baik, kita tidak akan bisa bekerja dengan maksimal. Dan yang terakhir adalah supervise. Setelah kita memiliki hubungan yang baik, setelah kita mengadakan tool atau mengadakan webinar yang berfungsi untuk memberikan pengetahuan tambahan dan juga skill set yang bisa memperlengkapi setiap orang untuk berorganisasi, kita harus menyelaksanakan tugas kita sebagai MPK, yaitu adalah supervise. Kita mulai untuk mengawasi dan membantu OSIS untuk bisa menyukseskan acara-acaranya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya pada saat pre-production, production, dan juga post-production dari sebuah event yang diselenggarakan oleh OSIS Kosayu. Saya percaya setiap dari kita itu harus memiliki visi, tak terkecuali organisasi. Termasuk MPK Kosayu pun dalam satu periode ini kita memiliki visi yang jelas di awal. Visi kita adalah The Year of Existence, Relevance, and Growth, atau tahun eksistensi, relevansi, dan juga pertumbuhan.
pertumbuhan atau growth merupakan tujuan akhir dari visi ini selama 1 tahun ke depan. Kita ingin melihat MPK Kosayu sebagai organisasi yang bertumbuh pada tahun ini. Nah, tapi pertumbuhan ini tidak akan bisa terjadi tanpa adanya 2 visi di awal, yaitu adalah eksistensi dan juga relevansi. Karena saya percaya, tanpa adanya eksistensi, suatu organisasi akan mudah dilupakan karena keberadaannya jarang terlihat atau terdeteksi. Tapi tanpa adanya relevansi juga, suatu organisasi akan mudah ditinggalkan karena cara pembawaannya yang kurang relevan dengan masyarakat, sehingga masyarakat tidak bisa terhubung dengan organisasi kita. Maka dari itu saya percaya, untuk tahun ini kita wajib untuk bisa menjadi organisasi yang eksis dan relevan, sehingga bisa terjadi pertumbuhan secara korporat yang luar biasa. Selain kita bertugas untuk mengawasi dan juga memberikan saran-saran dan juga masukan, kita seringkali juga akan turun langsung ke lapangan. Seperti contohnya di kegiatan PLS kali ini, banyak sekali anggota fungsionaris MPK yang ikut turun menjadi panitia. Karena itu merupakan salah satu hak atau keuntungan menjadi anggota MPK. Kita bisa melakukan yang namanya partnership atau kerjasama. Kita membantu OSIS supaya OSIS Kosayu bisa menyukseskan acaranya dengan menggunakan panitia-panitia yang juga berasal dari MPK. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang komisi-komisi dari MPK. Dimulai dari komisi inti dulu. Komisi inti ini terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ketua MPK, yang kedua sekretaris 1, yang ketiga sekretaris 2, bendahara 1, dan juga bendahara 2. Dan di komisi inti sendiri ada beberapa event yang kita naungi. Dimulai dari yang pertama terlebih dahulu. Kita merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan diawasi dan juga yang akan dilaksanakan selama kurang lebih 1 periode ke depan melalui RKABM atau rancangan kerja dan anggaran belanja dari MPK. Kita tentukan di sana acaranya akan diselenggarakan kapan, budgetnya berapa, kita tentukan di awal, dan event tersebut akan dinaungi oleh komisi inti. Selanjutnya, dari 2 tahun lalu kita telah melaksanakan suatu webinar, yaitu adalah webinar public speaking. Karena kami kira webinar public speaking ini adalah webinar yang sangat penting. Karena skill public speaking, skill untuk bisa berbicara di depan umum, saya kira itu merupakan skill yang sangat penting dan harus diperlengkapi untuk seluruh siswa, terutama orang-orang yang terlibat dalam organisasi, baik itu OSIS maupun MPK Kosayu. Dan event selanjutnya, kita akan ada sidang besar. Jadi setelah kita bekerja selama kurang lebih 1 periode, kita akan kurang lebih mereview kegiatan-kegiatan apa yang telah kita laksanakan, dan kita akan mereview apakah berkas-berkas pertanggungjawaban mengenai budget, mengenai absensi dan yang lainnya apakah lengkap di sana dalam sidang besar tersebut. Selanjutnya akan ada pemilu ketua OSIS yang akan kita tanggung jawabi juga sebagai komisi inti. Jadi saya percaya setiap tahun pasti terjadi yang namanya regenerasi. Dan regenerasi tersebut, regenerasi kepemimpinan akan dipilih oleh seluruh siswa SMAK Kolese Santo Yusuf Malang. Untuk itu, kita wajib mengadakan suatu acara pemilu yang adil untuk seluruh siswa SMAK Kolese Santo Yusuf Malang. Dan yang terakhir adalah regenerasi anggota. Saya percaya setiap organisasi pasti dari tahun ke tahun akan berganti anggota. Dan anggota-anggota ini harus dipersiapkan secara matang. Yaitu akan kita persiapkan melalui leadership and supervision training. Oke, jadi that's all tugas-tugas dari komisi inti dan juga acara-acara event-event yang akan diselenggarakan oleh komisi inti. Jadi komisi inti ini tidak bertugas untuk mengawasi OSIS, tetapi bertugas untuk bisa memastikan seluruh acara-acara yang perlu dilaksanakan yang dapat memfasilitasi OSIS menyelenggarakan acara itu bisa terselenggara dengan baik. Selanjutnya kita akan sama-sama dengar penjelasan dari komisi A, so stay tuned. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bella dan saya adalah perwakilan dari Komisi A. Di sini saya akan memaparkan apa sih peran dan tugas dari Komisi A. Jadi Komisi A adalah komisi yang bergerak untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja dari OSIS Seksi Bidang 1 Kerohanian dan juga OSIS Seksi Bidang 2 Penalaran. Komisi A bertugas untuk mengawasi jalannya suatu rapat sampai terlaksananya event yang dilaksanakan oleh seksi bidang yang diawasi. Komisi A bertugas juga untuk mengevaluasi hasil dari event-event yang telah dilaksanakan agar dapat menjadi pedoman yang baik bagi event-event yang akan diadakan berikutnya. Jadi teman-teman, apa sih acara-acara yang dilaksanakan atau diawasi oleh seksi atau Komisi A?
Jadi acara-acara yang dilaksanakan oleh Komisi A antara lain ada Christmas Voice, ada Lomba Paskah, ada juga PLS, ada penyegaran, ada KIC atau Kosayu Intelligent Competition, dan juga ada BKSN atau Bulan Kitab Suci Nasional. Nah, pasti teman-teman penasaran apa sih keuntungan atau keunggulan dari Komisi A? Nah, kelebihan dari Komisi A yaitu Komisi A beranggotakan dengan dari berbagai pulau. Dan dari situ Komisi A memiliki sikap yang asik dan juga bertanggung jawab serta pola pikir yang kreatif. Komisi A memiliki sikap atau rasa ikatan persahabatan yang solid dan itu menjadi salah satu keuntungan besar dan juga pedoman bagi Komisi A untuk tetap maju. Jadi sekian dari Komisi A dan lanjut ke Komisi B. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Van Surya Santoso. Jadi di sini saya mewakilkan dari Komisi B. Nah, jadi Komisi B ini bertugas untuk mengawasi sirkuit OSIS 3, yaitu seni budaya, 4 olahraga dan jasmani, dan yang terakhir 8 jurnalistik. Nah, untuk acara rutin yang kita awasi ada acara Padma dan juga Ada Apa Dengan Kosayu yang ditayangkan di YouTube milik Kosayu. Untuk acara bulanan yang kita awasi ada juga dari Kosayu Painting, Video Songmaker, dan juga ada Japanese Art Competition, dan juga acara besarnya DBL. Nah, Komisi B sendiri juga mau ngadain webinar loh tentang desain grafis di bulan September. Dan juga webinar ini bisa diikuti untuk semua umum, OSIS, dan juga MPK. Jadi webinar ini kita akan membahas tentang desain grafis yang berguna untuk membantu keunikan kreativitas dari murid yang ingin untuk membuat misalnya IG post, IG story yang membuat lebih menarik. Misalnya juga dari MPK yang akan membuat seperti promosi webinar, promosi kegiatan, atau juga untuk dari OSIS yang bisa untuk menyebarkan acara atau event yang akan dilakukan. Nah, di Komisi B ini ada banyak banget keuntungan yang bisa kalian dapatkan. Misalnya nih, banyak teman dari DBL, ada banyak banget panitia yang bisa kalian ajak sebagai teman, sebagai bisa menjadi hubungan. Selain itu, dari Japanese Art Competition kita juga bisa belajar banyak wawasan dari budaya asing selain di Indonesia, yaitu di Jepang, dan juga banyak hal menarik yang bisa kalian dapatkan untuk pengetahuan seperti Video Songmaker. Kalian bisa belajar untuk membuat video, untuk dibuat sebagai lagu. Selain itu juga dari Apa Ada Dengan Kosayu, kalian juga bisa belajar tentang podcast yang diajarkan di Kosayu ini. Sekian dari Komisi B. Jangan lupa untuk segera join Komisi B ya. Dadah. Hai semua, selamat datang di komisi yang penuh cinta. Komisi apa lagi kalau bukan Komisi C. Di sini kenalin, aku Ellen sebagai perwakilan dari Komisi C akan menjelaskan sebagian besar dari Komisi C. Jadi hal pertama yang harus kalian tahu adalah Komisi C itu nanti nggak akan bekerja sendiri, tetapi kita juga akan bekerja sama dengan salah satu seksi bidang dari OSIS, yaitu Sekbid 5 Kewirausahaan. Terus tugas di Komisi C itu ada apa aja sih? Jadi tugas di Komisi C itu yang utama kita mengawasi serta mengevaluasi kinerja dari Sekbid 5 atau Sekbid Kewirausahaan tadi. Lalu yang kedua, kita juga membuat serta membagikan angket setelah kegiatan selesai. Kegiatan di sini yang dimaksud itu bisa berupa workshop, bisa berupa webinar, bisa berupa Valentine event, dan kegiatan lainnya. Lalu yang ketiga, yang terakhir, yang nggak kalah penting, kita juga menerima serta memeriksa LPJ atau laporan pertanggungjawaban. Sampai sini kalian udah paham kan? Tapi emang cuma itu doang ya? Nggak ada lagi gitu? Ada dong, jadi pada Maret 2022 yang lalu, Komisi C berhasil menyelenggarakan event pertamanya, yaitu Webitalk, yang merupakan gabungan dari webinar dan talk show. Di acara ini, kami mengundang Alicia Eva sebagai pembicaranya loh. Aku yakin kalian semua udah pada nggak asing kan dengan nama Alicia Eva? Gimana? Seru banget gak sih? Selain kalian bisa melatih kemampuan kalian dalam berorganisasi, kalian juga bisa menyumbangkan ide-ide kreatif yang kalian punya dalam membuat satu event. Aku yakin murid-murid Kosayu mah udah gak usah ditanya lagi ya, pasti udah pada kreatif-kreatif deh. Akhir kata, di toko ada laptop canggih. Lewat cewek cantik namanya Indah. Tunggu apa lagi sih? Kami tunggu kehadiranmu di Komisi C ya. Dadah! Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zaki Manggala. Saya adalah perwakilan dari Komisi D.
tugas dari Komisi D sendiri adalah mengawasi dan mengevaluasi kegiatan OSIS. Adapun 5 Sekbid OSIS yang diawasi oleh Komisi D, yaitu Sekbid 6 Bela Negara, Sekbid 7 Budi Pekerti, Sekbid 9 Komunikasi, Sekbid 10 Lingkungan Hidup, Sekbid 11 Prasarana dan Logistik. Adapun beberapa event yang telah diselenggarakan oleh OSIS dan diawasi oleh Komisi D, yaitu seperti Diklat HT, Valentine Charity, Daily Broadcasting, dan masih banyak lainnya. Tapi tentu saja tidak hanya mengawasi, pastinya kalian akan mendapatkan pengalaman berorganisasi yang seru. Yuk, join Komisi D! Gimana nih? Sekarang kalian lebih ngerti kan tentang apa itu MPK Kosayu dan ada komisi apa aja sih dalam MPK Kosayu ini? Nah, buat kalian yang minat nih untuk bergabung, untuk minat berorganisasi di MPK Kosayu, nanti jangan lupa ya, nanti tanggal 1 Agustus 2022 kita akan open recruitment. Nanti setiap komisi akan buka pendaftaran. Jadi jangan lupa untuk kalian yang minat bergabung dan berorganisasi dengan MPK Kosayu, jangan lupa daftar 1 Agustus sampai 7 Agustus batas akhirnya. Dan juga jangan lupa kalau misalnya kalian masih ragu dengan apa itu MPK dan penjelasan-penjelasan lebih detail tentang masing-masing komisi, jangan lupa untuk ikut info session pada tanggal 5 Agustus 2022. Nanti akan kita selenggarakan live di Instagram @mpkkosayu. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk sekali lagi ikut webinar yang akan kita selenggarakan tanggal 3 Agustus 2022. Webinar ini adalah tentang emotional intelligence. Gimana kita bisa memiliki kecerdasan emosi yang baik, cara memanfaatkan emosi kita di usia muda dan belia, supaya kita bisa menjadi produktif di usia muda. Dan juga kita akan belajar bagaimana caranya menentukan visi dan juga tujuan hidup. Pembicaranya akan luar biasa sekali, yaitu adalah Maro Jahansi Jabat, Bapak dari Jerome Pauline. So, I'll see you there. Jangan lupa untuk ikut event-event yang akan kita selenggarakan. Dan terakhir, aku mau ajak kalian untuk kita keliling ke ruangan MPK. Bye-bye. Oke, sekarang kita udah ada di depan ruangan MPK, kantor dari Majelis Perwakilan Kelas SMAK Kolese Santo Yusuf Malang. Sekarang akan saya turkan isi dari kantor ini. Jadi mungkin nanti kalau misalnya kantor ini buka, lalu kalian ingin berkunjung ke sini, feel free, silakan langsung datang aja, kita akan welcome kalian. Jadi di sini ada peralatan-peralatan, ini ada peralatan untuk pemilu, lalu di sini ada buku-buku LPJ yang telah kita periksa dulu, ada buku fisiknya, LPJ fisiknya. LPJ itu laporan pertanggungjawaban ya, jadi setiap ada acara pasti ada laporan pertanggungjawabannya. Nanti biasanya setelah kita simpan, nanti akan dipakai waktu sidang besar. Dan di sini ada lemari, di sini ada komputer juga, dan ya itulah kantor dari MPK Kosayu. So, buat kalian yang minat join, jangan lupa untuk gabung nanti mulai tanggal 1 Agustus ya. So, buat kalian semua yang udah perhatiin dari awal, pertengahan, sampai akhir, thank you for watching, dan see you nanti di MPK Kosayu. Bye-bye. MPK 2021-2022, Eksis, relevan, bertumbuh. Let's guide, let's engage, let's supervise. Kosmopoli, Fox Day. Kalau itu kalian juga bisa pilih-pilih. Dulu ketika aku masih di high school, I was surrounded with toxic people. Aku dulu surrounded sama teman-teman yang kayak ngapain sih jualan, upload di story, malu-malu aja kayak butuh gitu. Kayak itu mindset yang salah banget. And ketika aku kebanyakan sering-sering hangout sama mereka, aku jadi mindsetnya lama-lama juga kayak gitu. Kalau upload jadi malu-malu, upload selfie mikir 1000 kali, gitu-gitu. Upload TikTok ya malu-malu. Tapi ketika aku surround myself with orang-orang yang actually motivated to grow, aku malah berubah. Dan ini juga one thing yang aku notice sih guys. Kalau kalian kumpulin diri kalian sama orang-orang sukses, mereka itu justru orang-orang yang suka berbagi. Kalian notice deh, jarang banget, hampir gak ada orang sukses yang suka ngerendahin orang. Justru ciri-ciri orang sukses adalah sama-sama suka ngangkat. Jadi kalau misalnya kalian ada di circle yang hobinya ngejatuhin, ya kalian lagi gak sama orang-orang sukses. Ngapain kalian surround diri kalian sama orang-orang kayak gitu? Surround yourself with people yang motivate you and are happy to see you grow. Itu karena ada 7 miliar orang di muka bumi ini, gak usah takut kehabisan temen. Orang-orang yang pengen jatuhin kamu itu cuma berharap mereka punya sedikit keberanian kamu. Makanya jangan sampai kamu masuk ke dalam level mereka.